Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan, yaitu question and answer eksklusif. Dan kalau kalian yang pengen pertanyaan dijawab seperti ini dan gue bikin videonya, langsung aja klik link di WD di description di bawah dan tulis di situ pertanyaannya, di mana gue akan jawab di video question and answer eksklusif minggu depan. Dan langsung aja mari kita mulai question and answer eksklusif kali ini dengan binatang imajiner non-ekstrim, yaitu username Badak Night Jetski. Gimana caranya? Nggak kelelep tuh. Halo Mike, saya daily pakai tin P1 Max. Saran pendampingnya, niat saya ada di S12 atau nabung di Hadis MP145. By the way, saya sudah punya ayam bass KKZ HBB kan. Oke. Kalau kita ngomong tin P1 Max itu kan suaranya cukup warm-ish ya. Dia cukup nyantai tapi dapetin ala bening-beningnya planer, tapi dia nggak terlalu dinamis. Dalam artian dia treble-nya tidak terlalu ada energinya, bass-nya juga nggak, lumayan nyantai, walaupun gue bisa bilang asik juga sih untuk mendengar lama. Dan kalau punya bass kan udah punya ada KKZ HBB kan. Jadi mungkin di sini lu pingin sesuatu yang lebih ngegigit ya buat treble, karena kita ngomong pendamping, cari sesuatu yang berbeda gitu. Tin P1 Max mungkin yang paling all rounder. Lalu ada si KKZ HBB kan untuk yang ngebass. Kalau Hadis MP145, seingat gue itu tipenya juga agak warm-ish all-rounder kind of planer. Jadi gue rasa itu lebih ke maybe upgrade-nya. Sekali lagi gue belum coba lama tentang MP145, tapi based on frequency response and beberapa yang gue pernah coba ya, itu kayaknya a bit upgrade-nya P1 Max dibanding pendampingnya. Jadi yes, pilihan gue adalah S12 kalau kita ngomong sebagai pendamping. Kemudian dari Lukas, IM untuk Anisong dan J-pop Ado Show. Oke, gue tahu itu kan itu kan gue cukup suka sih lagunya, jadi tau lah. Di 800.000 sampai 1 jutaan dan 2 jutaan udah ada IM6L dan vokal ceweknya kurang gigit rasanya. Oke bro Lukas, kalau kita ngomong budget sekitar 1 jutaan, yang setelah gue coba cek-cek lagi ya, sekitar itu yang lebih gigit lagi dibandingkan SIM God IM6L, itu paling adanya satu, Oriveti OD100. Dia punya energi dan impact yang juga cukup mantap dan bisa, tapi sub bass-nya itu tidak sedalam si SIM God IM6L, tapi kick mid bass-nya lebih jelas di situ. Jadi mungkin ya Oriveti OD100 untuk lebih sensasi yang lebih garang lagi. Tapi ada pilihan lain yang mungkin gue nggak tahu udah rilis atau belum sih di Indonesia, yaitu SIM God EA500LM. Kalau gue pribadi lebih suka EA500LM ini karena gue lebih suka sub bass, dan kebetulan di lagunya Ado ini yang show itu dia juga punya instrumen yang cukup dalam gebukan bassnya. Jadi gue pribadi lebih suka ini. Tapi kalau gigitannya doang memang nggak bohong, lebih kerasa forward di OD100. Jadi kalau misalnya mau lebih gigit lagi ya mungkin OD100. Tapi kalau misalnya kita ngomong budget 2 juta, pilihan paling gigit dan seru, tapi buat gue sendiri pribadi juga masih nggak sampai super sibilance gimana-gimana banget ya, masih Shure S12. Tapi bukan yang Pro ya, Shure S12 yang biasa. Kemudian dari Alia Cucu Nabi, saran pendamping S12 Pro khusus buat vokalan cewek kayak Lehi, Only, Ayu, untuk budget under 2 juta dan 3 juta, sama buat DAC Vio KA13 cocok nggak ya? Kalau buat gue Vio KA13 itu kan lumayan all-rounder sih. Dia energinya bagus, impactnya bagus ya. KA13 cocok digabungin sama mana-mana. Kalau budget under 2 juta rasanya untuk vokalan, ini kan vokalan tipe yang smooth, lembut ala Korea gitu ya. Vokalnya gue tetap paling megang untuk si Moondrop Aria 2. Kalau vokal ini dia bukan yang paling detail, bukan paling apa, tapi secara vokal dia paling natural buat gue, dan juga secara timbre-nya juga bagus. Untuk Ayu ini bagus banget. Dan kalau misalnya kita ngomong budget udah mendekati 3 juta dan 3 juta ke atas mungkin ya, itu bisa pilih semacam Thea Audio Elixir. Itu kalau lu mau yang agak kalem, tapi kalau mau agak tipis tapi buat gue lebih clear, lebih clean lagi vokalnya, ya SIM God EA1000. Lalu daripada dijawab, username pada dijawab itu. Next question. Hah? Lalu daripada dijawab, semoga lu kuat mental kalau dikerjain subscriber. Ini contohnya, contoh ngerjain ini. Dia dukung Salwe, dia cuma buat ngerjain gini doang. Dan beneran gak ada pertanyaannya. Next, untuk Solid Instrument Connoisseur 2O. Wow, namanya ya makin lama makin kreatif. Halo Bang Mike, mau tanya nih, untuk lagu Megaera, Lore fit Risa Yuzuki and Ego Amy, apa ini, Blackie ya? Blackie fit Risa Yuzuki, side grade 2. Lagunya sayangnya gue nggak tahu, jadi gue akan cobain dulu.
Oke, kalau pendamping Chu Duo buat lagu itu, Dua itu kan lagunya punya bass yang cukup gebuk sebenarnya, cuman cepet dan nggak dominan banget, ditambah dengan, I don't know, vokalnya a bit kayak choir-like begitu. Jadi pilihan gue untuk budget segini kan, lu ngomong Chu Duo kan sekitar 200-300an ribu lah ya. Mungkin bisa dipilih untuk si yang baru datang nih, yaitu CCA Polaris, cukup balance. Bassnya bisa di switch sih, switch bassnya yang paling tinggi aja ditambah dengan vocal dan treble yang cukup clear, tapi nggak sampai super aggressive. This is a good IM choice. Tapi kalau misalnya mau nabung lagi mungkin sekitar 500 ribuan, cobain CC Rhapsody karena itu value-nya bagus banget. Di harga 500 ribuan dia punya bass yang bisa nampol ditambah vokal yang clear banget. Gue rasa sih kalau bisa nabung ke CC Rhapsody aja sih. Kemudian dari Abdullah Rifix, tes apa nih? Saran upgrades Gore Venus ke SteamGoat EW200 EPZ Q5 atau PR3. Tes Gore Adonis, treble jelek, detail hilang, bass ketebalan, tes lagu Spectre 2O. Buat gue sih ini bukan jelek dan detail hilang ya untuk treble ini. Kita ngomong arah tuning. Masalahnya setiap IM itu ada arah tuningnya mau kemana. Kalau Gore Adonis kan buat nyantai, sementara Gore Venus itu kan V-shape di mana dia mengutamakan ujung treble-nya juga nyampe. Sementara Gore Adonis enggak, dia impact dan tebel bassnya ditambah vokalnya tetap maju tapi treble nyantai. Jadi buat gue bukannya emang arahnya beda gitu loh, jadi bukan jelek. Cuman kalau misalnya lu mau yang misalnya kita, berarti kan di sini kemungkinan besar lu suka treble yang cukup extended dan juga banyak detailnya. Kalau gue pribadi bakal pilih si EPZ Q5. Cuman gue ngerasa lebih potensial PR3. Kenapa? PR3 gue jujur aja belum coba sampai sekarang, tapi melihat jejaknya di PR2 itu detailnya bagus banget, dapat banget kan. Dan kalau misalnya kita ngomong secara detail dan overall resolution, biasanya planar itu jadi juaranya. Dan kita ngomong PR2, PR3 frekuensi responsnya nggak jauh beda. Jadi mungkin kalau lo mau dapatin detail yang lebih lagi, PR3. Tapi jujur aja, gue belum nyoba. Kalau yang sudah gue coba, EW200 dan EPZ Q5. EPZ Q5 punya treble yang sedikit lebih lepas lagi dibandingkan EW200. EW200 fokusnya ke upper mid, bukan ke treble atasnya, lebih ke upper mid dan lower treble. Dan juga bassnya lebih megah ada di EPZ Q5. Jadi ya tergantung pilihan itu. Jujur, gue belum nyobain PR3, cuman kayaknya PR3 lebih cocok. Lalu dari Atrio Fahril, Bang Mike, saran ayam under 2 juta non-planar yang cocok untuk tipe lagu ini di Keoma Mo by Pascalis Terzius. Wow, namanya sesuatu banget. Gue cobain dulu. Oke, waktu denger lagunya nggak nyangka ini unik ya, karena dia lagu Yunani. Dan ini pertama kali gue denger lagu-lagu dari penyanyi Yunani. Dan harus gue ngomong sebenarnya rekamannya lumayan bagus ya, agak ceria begitu. Lalu vokalnya juga cukup clear, vokal cowok di sini. Nah tadi nyaris gue mau nyaranin Moondrop May gitu. Cuman lu bilang non-planar. Jadi kalau misalnya non-planar, mungkin pilihan gue sebenarnya jatuh kepada SteamGoat EA500LM. Ini cukup impactful, fun, untuk suaranya di sini mantap. Cuman sayangnya gue nggak tahu apakah sudah ada yang jual di sini apa belum. Cuman kalau belum, sebenarnya pakai SteamGoat EM6L udah oke sih. Tadinya gue nyaris mau rekomendasiin planar. Cuman dibilang non-planar ya berarti itu deh, dua itu. SteamGoat EM6L mungkin yang sekarang lebih ada di pasaran. Lalu dari Karep Musu. Ini maksudnya Karep Musu gitu. Ambil Kane R7 atau Q-Style M15 untuk IM-nya Moondrop Variations atau Theodo Monarch Mark III atau U4S. Ini gue bingung, dia nanyain IM atau ini ya, atau apa namanya, atau dongle. Mungkin dua-duanya. Kalau misalnya dongle, Kane R7 itu untuk yang lebih suara lebih, bisa gue bilang lebih smooth, analog-ish feeling, lebih natural somehow secara timbre-nya. Q-Style M15 itu untuk yang lebih dynamics, lebih impactful. Kalau gue pribadi, suara lebih suka di M15. Tapi di R7 kalau buat vokalan, mungkin gue pilih R7. Jadi kayak based on your playlist aja lah, sama seleranya kayak apa. Kalau suara sih gue M15 lebih suka. Untuk IM-nya Moondrop Variations atau Theodo Monarch Mark III atau 64 Audio U4S. Kalau tanya tiga ini ya jelas jawaban gue adalah U4S. Dia paling bisa fleksibel. Secara fitting dia paling enak dibandingkan Variation ataupun Monarch Mark III. By the way, kalau udah sampai budget 15 juta ya Monarch Mark III gitu, lupakan Moondrop Variation. Moondrop Variation jelas di bawahnya. Monarch Mark III versus U4S. U4S itu lebih, bisa dibilang lebih enak, fittingnya jauh. Ditambah dia lebih fleksibel untuk tuning secara
Ini ya secara modulnya itu. Tapi secara Monarch Mark III ini dia punya treble ala elektrostatik yang memang di beberapa nada itu bisa sedikit lebih transparent, tapi dengan nada yang lebih ringan. Jadi basically dua-duanya bagus, cuman pilihan lebih aman ke U4S karena Monarch Mark III banyak yang ngerasa secara ukuran kegedean, termasuk gua cobain bentar udah capek. Cuman kalau bisa nyoba ya dua itulah, udah bagus. Gue sih pilih U4S. Lalu dari Putri Kecil Ayah, yakin nih Putri Kecil Ayah, bukannya ayah dengan seorang putri kecil gitu ya. Ini biasa ayahnya yang nanya soalnya. Bang, saran pendamping DAC Vio Olympus 2. Ini DAC lama nih. Wajib ada port 4,4, bisa angkat planar, budget di bawah 1 juta. Kita ngomong pendamping DAC, berarti kan kita kemungkinan besar maunya DAC lah ya. DAC deck amp under 1 juta yang bisa gua sarankan adalah paling Akli yang PD4. Dia secara suara udah asik, cukup all-rounder, ada single ended, ada balance. Cuma kalau misalnya mau nambah dikit, mungkin ke budget sekitar 1,2 jutaan ya. Udah dapetin Vio KA13. Yang buat gue sedikit lebih proper lagi secara overall, itu kayak sedikit upgrade dari Akli yang PD4. Lalu dari Aputra 97, halo Bang Mac, ini bakal jadi kepisah karena agak panjang. Pas itu, saya sempat nanya soal KZ Castor Black part 1. Oke, next. Dan akhirnya kebeli, walau pas itu Bang Mac bilang konsep itu dok cari yang lebih proper. Aku lupa bilang karena terbatasnya pesan kalau aku cari khusus yang DD untuk khas bassnya. Dan pas itu udah sempet consider TE0 dan legato, tapi madi buat gue. Berarti cocok lah, bagus untuk si Castor. Jadi saya blend by Castor dan ternyata cocok. Oke, nice, good for you. Karena midnya pas serta bisa dituning lagi. Yes, itu salah satu yang bikin gue rekomendasiin Castor dengan gampang untuk pecinta bass. Pertanyaan saya adalah, ada saran ear tips untuk Castor untuk lebih emphasize low end-nya karena untuk bener-bener bass only. Oke, kalau untuk emphasizing bass dari Castor. Oke, Castor itu kan pakai tips bawaannya macam ear tipsnya si KZ yang Starline begini, yang emang agak ada apa ya, kayak ada belahan-belahannya gitu. Saran gue, kalau misalnya kita mencari ear tips yang lebih ngebass, itu pertama kita cari ear tips yang paling kedap buat kita. Biasanya lebih tebel itu bahannya, lebih kedap, lebih lengket gitu, lebih apa namanya, kayak ngepas di kuping kita, itu bisa ngasih sensasi bass yang lebih padat lagi. Nah, pilihan gue ada beberapa sebenarnya. Kalau secara size, secara panjangnya agak pendek, lu ngerasa butuh agak pendek aja, itu pakai Sony Hybrid. Tapi kalau lu mau agak panjang dikit, itu pakai Final Type E. Ini yang bisa jawab butuh pendek atau panjang itu hanya diri lu sendiri, karena lu yang tahu telinga lu butuh ear tips yang agak pendek atau panjang. Kalau misalnya pendek, kalau misalnya pendek aja itu pakai Sony Hybrid. Kalau rada panjang pakai si Final Type E. Tapi kalau di tengah-tengah, di antara nggak sepanjang Final Type E atau tidak sependek si Sony Hybrid, itu ada Dunu Candy. Ini juga gue baru coba dan ternyata cukup kasih seal yang bagus, dan bahannya sendiri juga bisa ngasih sensasi bass yang lebih padat. Sama bahannya juga sama mirip Final Type E. Paling itu yang bisa gue pilih sih. Jadi baik lagi tergantung lo, 3 itu. Bonus, coba dengerin Exodus Extended Mix DJ Myosuke dan Gram. Lagu ini yang meyakinkan Castor pilihan pas untuk saya. Oke, gue akan cobain dulu ya. Ya, lagunya cukup garang ya, dan itu cukup brutal. Oke, mungkin cocok emang sama si Casey Castor Black itu. Dia banyak sekali impact dan juga, tapi ada juga vocal screamnya ya. Jadi butuh vokal di saat yang bersamaan juga, tapi vokalnya nggak perlu yang tebel-tebel gimana-gimana banget. Oke, gue ngerti sih kenapa lu bisa pilih si Casey Castor, kayaknya cocok untuk ini. Jadi nice. Lalu dari yang suka nanya di DM, untuk pendamping Blessing 3 yang punya technicality dan treble sama, tapi bass dan mid bassnya lebih ada power apa ya, Mas? Terima kasih. Oke, berarti lu pingin yang gue anggapnya nih ya, karena ini kan nggak disebutin budget, cuman gue nganggap karena lu ngomong pendamping Blessing 3, jadi mungkin sekitar budget 5 jutaan juga, yang punya bass lebih nampol, lebih tebel, lebih fun. Kalau misalnya gue bilang kemungkinan ya, ini belum rilis barangnya, cuman katanya kan lagi digodok sama Crinacle, yaitu Moondrop Blessing 3 Dusk ya. Mungkin barangkali yang mau tungguin itu, karena kan kita lihat dulu kan Moondrop Blessing 2, lalu Blessing 2 Dusk kan versi lebih funnya ya. Mungkin kayaknya ini juga, cuman gue belum tahu. Tapi kalau per sekarang yang gue tahu dan yang gue coba, paling yang kebayang sama-sama hybrid juga dengan separasi bagus dan bass lebih spesial ya, ini sih The Audio Hype 2.
Cuma memang harus diomong, Theodo Hype 2 ini secara vocal and treble dia lebih, bisa dibilang lebih nyantai dibandingkan Blessing 3. Jadi mungkin tidak se-clear, tidak se-clean vokalnya Blessing 3. Tapi dia buat gue tetap punya technical yang bagus. Ketika lagunya rame, dia tetap bisa terpisah dengan jelas antara bass, mid, treble-nya. Cuman memang dia lebih spesial bass texture-nya. Bukan yang bass gede-gede amat, tapi impact dan texture-nya ini juga mantep. Untuk harga sekitar 5 jutaan. Paling gue pikir Theodo Hype 2 ini sih. Lalu dari Arif Puding, Bang Mike ada saran nggak? Bang, mau rencana beli DAP untuk pertama kalinya, dana ada di under 15 juta. Takut blind buy, kan cuman ayam dan TWS, makasih Bang. Nah ini harus gue ngomong ya, untuk Bro Arif Puding, ini kan kita ngomong udah budget yang cukup premium, di sekitar under 15 juta untuk DAP. Jadi pertama kali nih ya, itu lebih ke cari kebutuhan lo tuh apa. Lo butuh yang power besar kah, baterai tahan lama kah, lalu kemudian apakah justru suara doang paling bagus. Ini banyak pilihan, cuman kalau gue pribadi mungkin secara suara doang yang bisa gue paling rekomendasikan untuk sekarang, at least yang gue pernah coba, ada di Hibi R6 Pro 2. Itu suaranya bersih, luas. Banyak orang yang gampang banget suka sama itu. Kelemahan dan secara UI juga sangat-sangat smooth. Dia udah pakai Snapdragon 660 kalau nggak salah. Kelemahannya lebih ke baterai. Baterainya itu yang kurang, dan juga secara ukuran lebih lebar. Yang cukup lebar, bukan lebih lebar. Lebih lebar daripada HP biasa. Bahkan HP gue nggak selebar si Hibi R6 Pro 2 itu. Tapi kalau mau yang kecil, simple kayak gue, ya pakai si AK SR35. Itu bersih banget, sangat-sangat bersih. Dan juga scroll wheel-nya sangat enak. Secara ini juga enak, pegangnya sangat-sangat enak buat bawa terus. Dan secara paling kelemahannya lebih ke UI yang belum full Android, juga agak nge-lag ketika kita browsing yang banyak-banyak. Browsing lagu maksudnya. Tapi baterainya tahan lama, jadi gue suka itu. Tapi kalau misalnya mau yang lain, yang gede gitu, baterainya lumayan tahan lama, tapi buat gue suaranya tidak sebaik SR35 ataupun R6 Pro 2, ada Vio M11 Plus ya, yang ISS version. Jadi kayak itu paling yang kebayang di kepala gue. Atau ada lagi si Sony ZX707. Ini semuanya oke. Yang kelemahannya cuma satu, itu lebih ke power. Dia powernya kayaknya paling kecil dibanding semua. Jadi kayak setiap DAP itu ada pertimbangannya, ada plus minus, dan juga kita harus mempertimbangkan user experience, kapan kita pakai dan untuk apa pakainya. Gitu aja sih yang gue bisa bilang, beberapa pilihan bagus yang gue udah pernah coba. Lalu dari ini Budi. Wih, akhirnya Budi nih masuk lagi nih. Perbudi-budian. Bang Mike, yang mirip karakter SR15 di harga under 1 juta buat perkenalan. Hah? SR15 tuh kan S-Line Kern ya? Itu harganya udah secondnya aja 6-7 juta kalau nggak salah. Barunya tuh 15 jutaan waktu dulu. Gue lupa deh barunya berapa. 10 juta ya? 10 jutaan. Mana ada di harga 1 jutaan DAP segitu. Pertama kali beli IM. Oh, beli IM SR15. Ini salah tulis kali ya. Sunrime SR5 kali ya. Bukan SR15. Oke, gua anggapnya Sunrime SR5 lah, bukan SR15. Karena SR15 itu S-Line Kern, DAP. Kan ngomongnya ini IM. Oke, SR5, Sunrime SR5 berarti dia mau cari sensasi semacam hybrid yang megah, tapi nggak terlalu nyakitin. Under 1 juta. Under 1 juta ya? Under 1 juta betul. Yang gue kepikiran sekarang cuman 2 kali ya. Satu CCA HM20, tapi gue nggak tahu itu masih dan jual atau enggak. Itu ada 700 ribuan. Cuman daripada itu CCA HM20 700 ribuan, sekarang udah ada buat gue yang performanya setara dan lebih banyak switch maybe. Lebih banyak pengaturan. Bisa cobain dulu CCA Rhapsody. Itu punya sensasi hybrid driver yang bagus. Bassnya gebuk ala dynamic driver, tapi vokal treble-nya bening dan sedikit ringan bobotnya ala Balancer Major. Jadi itu sensasi hybrid yang lumayan berasa. Tapi perlu di-note, kalau misalnya lu nanti suka sensasi hybrid dan upgrade ke SR5 nantinya, SR5 tentunya punya bobot di mid and treble yang lebih baik, lebih natural lagi, tidak seringan si CCA Rhapsody ini. Lalu dari telur bulat. Namanya lama-lama tetap ini sesuatu yang wajar, tapi entah kenapa lucu, telur bulat. Rekomendasi DAP buat pendamping i600 apa kok? Biasa dengerin musik pop.
Western, Jepang, Indo. Nah, gue nggak akan bohongin ya, kalau si IE600 buat gue itu gampang banget cocok sama segala macam DAP. Kenapa? Karena satu, dia punya dynamics yang bagus dan frekuensi yang lengkap, bassnya nampol, treble-nya energik, vokalnya juga tetap clear walaupun nggak maju-maju banget. Jadi literally DAP apapun yang kalau buat selera gue ya, ini cocok sama SR lagi, sama IE600. Lo mau pakai apapun udah oke. Tapi kalau gue pilihan pribadi, si IE600 itu bagusnya lebih kerasa wow lagi disandingkan dengan DAP yang bersih. Karena dia sebenarnya punya black background yang bagus. Nah, DAP black background bagus ya dari Ashland Kern. AKSR 35 pilihan gue. Atau at least mau coba sama Hibi R6 Pro 2, itu juga oke. Cuman kalau mau lebih nyantai, lebih sedikit lebih tebal, mungkin bisa cobain Sony ZX707. Cuman kalau pilihan gue, yang gue paling berasa spesial, ya beningnya, bersihnya itu dari AKSR 35. Lalu dari Awi Eng. Halo Bro Mike, Thea Audio Hype 2 dengan Maingurt T2 buat dengar lagu Avenged Sevenfold, Bad Country atau Dragon Force Through the Fire and Flames. Oke, ini kan tipe lagunya yang cukup garang ya, tipe-tipe ala rock gitu. Jujur aja, kalau buat selera gue pribadi, Thea Audio Hype 2 ataupun Maingurt T2 itu a bit too safe maybe. Tapi mungkin seleranya tipe yang begitu ya, agak safe biar nggak sakit kupingnya ketika denger lagu yang agak garang seperti ini. Anyway, kalau buat gue pribadi, gue jadi lebih menentukan lebih ke bassnya sih. Dari bassnya ini yang lebih well controlled tapi tetap gebuk, itu sebenarnya gue bakal lebih pilih Thea Audio Hype 2. Kalau si Maingurt itu agak lebih nyantai, lebih slow-ish gitu. Ini kan lagunya butuh hentakan bass. Nah, gue hentakan bassnya lebih suka Thea Audio Hype 2 ini. Mungkin dengan sensasi pakai ear tips Final Audio Type E, maybe like me. Ini berasa lebih terasa lagi tekstur untuk kick bassnya. Lalu ada anjing laut, ada singa laut, ada yang nanya ke gue namanya kucing renang di laut. Salam Bro Mike, SR5 upgrade ke Hype 2, Maingurt T2 atau AJ07M ya bro. DAB Vio M11S dan lagu Avenged Sevenfold Nightmare atau MCR Helena. Ini tadi Avenged Sevenfold, sekarang Avenged Sevenfold lagi ya. Kalau misalnya dari SR5 itu sebenarnya kayaknya lebih cocok ke AJ07M. Kenapa? Hype 2 dan Maingurt itu lebih nyantai sedikit di area treble-nya. Walaupun dua-duanya juga bagus, cuman gue ngerasa lebih balance saja overall dan lebih worth it ya. Walaupun nambah dikit, AJ07M itu lebih at least kalau lu upgrade dari SR5 lebih bening overall dan juga lu dapetin sensasi EST yang baru sekarang. Dan separasinya buat gue udah di atasnya Maingurt itu ataupun dari Hype 2. Jadi yes, AJ07M. Lalu dari The Ref masuk angin. Semoga cepat sembuh. Bang, saran ayam under 2 juta yang enak buat metalan kayak lagu Avenged Sevenfold. Gila, 3 kali berturut-turut Avenged Sevenfold. Critical Acclaim atau Bad Country ini, padahal yang menanya beda ya, sesuatu juga. Ayam under 2 juta yang enak buat lagu metalan. Kalau under 2 juta, pilihan gue pribadi itu tetap ke Shure S12. Dia masih punya garang yang jelas dengan bass yang gebuk juga dan ngegigit gitu ya. Kalau kita ngomong sensasi garang, ya gue bakal pilih Shure S12. Garangnya tetap dapet. Cuman kalau misalnya udah susah didapetin, itu yang susah. Mungkin bisa cobain Moondrop May, tapi dengan catatan dikulik lagi di EQ mungkin di area treble to high treble. Area mungkin 6 kHz dan 8 kHz dinaikin biar lebih garang, 3 kHz diturunin lah. Paling itu yang bisa karena dia kan punya aplikasi Moondrop Click Moondrop Click itu. Paling itulah. Cuman kalau bisa sih Shure S12 tetap pilihan.